Hai teman sekalian, ketemu lagi dengan saya, Andreas Hartono. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda 7 tips bagaimana cara mengelola keuangan dengan lebih baik lagi. Buat Anda yang mau belajar perencanaan keuangan, sekarang sudah ada modul 100% mahir perencanaan keuangan untuk Anda. Detailnya silahkan lihat link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan buat kamu yang baru pertama kali join di channel ini, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya selalu update dengan informasi yang saya berikan kepada Anda seputar perencanaan keuangan. Teman sekalian, di video kali ini saya membagikan kepada Anda 7 buah tips bagaimana cara mengelola keuangan dengan lebih baik. Sudah siap? Mari kita mulai dengan yang pertama. Yang pertama adalah perbesar wadah rezeki Anda. Jadi kalau kita bicara sebuah wadah, semakin besar wadahnya, maka daya tampungnya semakin besar. Demikian juga, kalau Anda ingin rezeki Anda besar, Anda pastikan wadah rezeki Anda juga besar. Nah, bagaimana cara memperbesar wadah rezeki Anda? Simpel saja, yaitu ciptakan nilai tambah pada diri Anda. Bagaimana cara cipta nilai tambah? Dengan memberikan sesuatu yang lebih pada diri Anda. Misalkan, Anda lebih dalam hal pengetahuan, Anda lebih dalam hal keterampilan, atau Anda lebih dalam memberikan waktu Anda kepada perusahaan Anda, ataupun Anda memberi pemikiran yang lebih kepada perusahaan Anda, ataupun kepada usaha dan bisnis Anda. Dan kita percaya teman sekalian, semakin tinggi nilai tambah Anda, maka wadah rezeki Anda juga akan semakin besar. Kemudian, selain memberikan nilai tambah, pastikan Anda juga hidup dengan filosofi kejujuran. Karena banyak riset yang mengatakan orang yang jujur hidupnya lebih bahagia. Dan orang lebih bahagia hidupnya lebih sejahtera. Dan berikutnya, untuk memperbesar wadah rezeki Anda harus punya prinsip untuk selalu bersyukur terhadap apapun yang Anda terima pada saat ini. Kemudian yang kedua. Yang kedua ini adalah Anda harus punya kebiasaan untuk menabung. Berapa persen harus Anda tabung? Anda harus menabung setidak-tidaknya 10% minimal dari apa yang Anda dapatkan setiap bulannya. Jadi, kalau penghasilan Anda 10 juta, maka pastikan setidak-tidaknya 10% Anda sisihkan untuk Anda tabung. Kemudian yang ketiga adalah atur gaya hidup Anda. Pastikan Anda sadar, Anda tahu bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Orang yang hebat, orang yang sukses adalah orang-orang yang selalu memprioritaskan hidup mereka adalah dengan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka, bukan memenuhi keinginan ataupun memenuhi kesenangan mereka yang bersifat sementara. Yang keempat adalah Anda harus bisa mengelola utang Anda. Anda boleh berutang, tetapi utangnya syaratnya adalah Anda hanya boleh pilih utang-utang yang bersifat produktif ataupun utang-utang yang bisa menambah penghasilan Anda ataupun utang-utang yang bisa menambah produktivitas Anda. Kemudian, utang tersebut rasionya tidak lebih dari 30% dari penghasilan Anda. Yang kelima, Anda harus punya dana darurat dan Anda juga harus punya asuransi yang tepat sesuai dengan kebutuhan Anda. Pastikan Anda punya dana darurat sekurang-kurangnya 2 kali dari penghasilan Anda. Jadi, kalau penghasilan Anda 10 juta, maka pastikan Anda punya dana darurat sekurang-kurangnya 20 juta. Pastikan dana darurat ini tersedia supaya hidup Anda tidak gawat darurat. Kemudian, pastikan juga Anda punya asuransi yang cukup untuk diri Anda, juga yang cukup untuk mengcover keluarga Anda. Sehingga ketika resiko yang terjadi pada kehidupan Anda, ketika resiko yang kecil bisa Anda hadapi dengan dana darurat, ketika resiko yang dampaknya besar bisa Anda kelola dengan asuransi yang Anda miliki. Yang keenam, Anda harus mulai investasi sedini mungkin. Kapan mulainya? Sedini mungkin, minimal paling tidak ketika Anda mulai bekerja. Ketika Anda lulus sekolah, lulus kuliah, Anda mulai bekerja, maka situlah Anda sudah bisa mulai investasi. Investasi untuk apa? Investasi untuk tujuan keuangan primer Anda. Antara lain untuk biaya beli rumah, investasi untuk dana pendidikan anak, dan juga investasi untuk dana pensiun Anda. Dan ketika Anda bicara investasi, Anda bisa pilih produk sesuai dengan yang Anda yakini. Anda bisa pilih produk konvensional seperti logam mulia dan properti. Anda juga bisa memilih produk modern seperti deposito,
obligasi, reksadana, ataupun saham. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pastikan Anda juga selalu beramal dan bersedekah. Karena hidup ini prinsipnya hanyalah terima kasih. Setiap hari kita menerima sesuatu yang baik dari Sang Maha Pencipta. Dan tugas kita sebagai seorang beriman adalah kita harus juga memberi kembali kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Teman sekalian, itulah 7 tips bagaimana mengelola keuangan untuk Anda. Sampai ketemu dengan saya, Andreas Hartono, di video-video yang lainnya. Terima kasih dan bye-bye.